Halo, welcome back. Bersama saya Hafiza Nazani. Di Hidden Master kali ini, kita akan mengunjungi Bapak Daniel Lim, yaitu winner dari HOTS Championship Season 3. Langsung aja kita datangin. Halo sahabat Miraset, selamat datang di Hidden Master. Kali ini bersama saya Hafiza Nazani, kita kedatangan satu orang tamu dari winner HOTS Championship Season 3. Halo Pak Daniel, apa kabar? Halo, baik. Kita bisa lihat kan saham mana yang kelihatannya akan naik gitu. Kira-kira kurang lebih kalau satu saham itu 10 miliar ke atas gitu. Pak Daniel bisa ini ya, menceritakan tentang profil dan keseharian Pak Daniel. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Halim. Saya dari Palembang. Usia saya 30 dan saya udah menikah dan punya anak 1. Keseharian saya ya full day trader aja. Kalau misalnya sebagai full time trader nih Pak Daniel sebelum masuk ke dunia pasar modal di Indonesia nih. Sebelumnya Pak Daniel itu berusaha apa dulu atau ada bisnis sendiri? Oh iya, saya dulu itu buka toko kecil-kecilan ya. Itu jual barang-barang peralatan rumah tangga seperti ember, piring, seperti itulah. Pak Daniel, apa nih yang membuat Pak Daniel nih tertarik belajar saham dan menekuni pasar modal di Indonesia? Awalnya itu saat saya masih kuliah ya. Pas masih kuliah itu ada namanya pelajaran akuntansi. Dosen kami itu membuat grup-grup untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan cuan yang paling besar. Di saat itu, yang cuan paling besar itu dikasih nilai A+. Jadi dari situ saya belajar dan lihat running trade itu ternyata seru, seperti nonton bola gitu. Oh, jadi enjoy dulu nih awalnya nih. Iya, betul. Itu sekitar tahun berapa? Awalnya itu sekitar tahun 2011-2012. Oke, selama menekuni pasar modal Indonesia nih, trading saham nih, pernah loss nggak sih Pak? Pernah dong. Dari tahun 2011 sampai 2015 itu ya, saya itu mengalami loss terus-terusan. Tiap kali setor uang itu, ujung-ujungnya habis. Itu 3 tahun? Iya, kurang lebih seperti itulah. Karena awalnya itu ya saya cuma coba-coba ya. Dan pengetahuan juga saya kurang. Saya itu trading hanya menggunakan mobile. Nah, ceritanya nih dari tadi kan 3 tahun nih loss terus. Iya. Terus sekarang jadi cuan abis nih, untung abis nih. Itu apa sih yang membuat Pak Daniel dari loss tadi jadi cuan abis kayak sekarang? Ya, awal mulanya setelah saya tamat kuliah ya. Setelah saya tamat kuliah itu saya buka usaha. Di toko itu saya punya waktu lebih untuk memantau saham melalui versi desktop. Ternyata setelah saya bandingkan, untuk memantau dari versi desktop dan versi mobile itu jauh sekali perbandingan informasinya. Jadi hal yang pertama yang membuat perubahan itu adalah informasi ya? Iya, betul sekali. Benar-benar, informasi itu kunci nih Pak. Pak, kalau misalnya nih, Bapak kan trading nih harian, terus-terusan, itu pernah inepin barang nggak sih overnight gitu? Sering sih, sering kalau saya. Saya juga tapi tergantung sama situasi ya. Kalau situasinya lagi bagus, terkadang saya hold sampai 1 minggu, bahkan kadang sampai 1 bulan gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya lagi bearish, itu saya day trade aja gitu. Oh, jadi ngelihat dulu nih kondisi Iya. market secara keseluruhan tuh seperti apa ya Pak? Betul, harus adaptasi terus kita. Dalam mengelola portofolio kita kan pasti ada prinsip-prinsip tertentu ya. Nah, menurut Pak Daniel, prinsip apa sih yang Pak Daniel paling laksanakan nih dalam pengelolaan portofolio Pak Daniel nih? Paling penting sih disiplin cut loss kalau menurut saya. Itu kunci utamanya. Iya, kebanyakan itu kalau saya lihat trader-trader itu ya, nggak berani cut loss, akhirnya jadi ruginya semakin parah. Menurut Pak Daniel, range cut loss yang paling oke itu di kisaran berapa nih? Ini biasanya jadi perdebatan kan tiap Iya. orang nih. Betul. Paling oke sih kayaknya 1-5% itu udah oke sih kayaknya. 1-5%. After 5% udah pasti buang. Iya, betul. Nih Pak, kalau di hot sendiri berarti kan Pak Daniel kan lebih sering pakai isi ya? Iya, Nah, betul. kalau di hot sendiri tuh menu trading yang paling sering Pak Daniel pakai tuh menu nomor berapa sih? Menu apa gitu yang paling dilihat? Saya tuh paling sering menggunakan stok komposit ya.
Stock composite. Iya, di stock composite itu udah lengkap. Ada watchlist kita, ada running trade, ada tombol buy, sell, amen, withdraw. Semuanya udah lengkap di situ. Jadi dalam satu menu HOTS itu sudah bisa macem-macem nih. Iya, betul. Oke. Tadi kan Pak Daniel bilang terkait buy and cut loss ya. Iya. Nah, kalau cut loss itu Pak Daniel lebih seringnya pakai manual, langsung, oh lihat nih portofolio saya segini, atau pasang automated. Oh, justru saya lebih sering manual ya, karena saya selalu di depan layar. Bahkan saya nggak ngerti namanya auto stop loss atau trailing stop gitu gimana. Oh, jadi selama ini manual ya? Iya, manual. Malah yang manual itu seninya di situ. Iya. Pak Daniel, waktu Pak Daniel melakukan cut loss itu, biasanya kan orang after cut loss itu ada psychological effect ya, di mana dia itu trauma. Jadi untuk masuk ke bursa saham lagi itu cenderung resisten. Nah, bagaimana Pak Daniel menghadapi hal tersebut? Saya sendiri juga mengalami ya hal-hal itu ya. Saya itu sampai stres berat dan paling parah itu di saat pertama kali saya ketemu istri saya yang sekarang ini. Dulu itu saya hanya punya sisa sebesar 50 juta. Dan itu pun terkena delisting. Oh, itu titik terendahnya ya Pak? Iya, titik terendahnya. Pak Daniel, dari posisi terendah Bapak yang akhirnya satu-satunya saham yang Bapak miliki itu delisting, turning point prosesnya itu seperti apa sih Pak? Sampai akhirnya Bapak sukses trading saham seperti saat ini. Ya, saya selalu yakin dan percaya ya, di balik seburuk apapun kondisi saya, yaitu Tuhan itu punya rencana yang lebih baik dalam hidup saya. Jadi di saat itu saya terus berusaha, belajar bagaimana mengetahui saham itu bakal naik atau turun, dengan cara saya mendedikasikan waktu saya itu hampir 14 jam satu hari untuk menganalisa saham. Oh, jadi kuncinya adalah belajar. Betul. Nah, dalam melakukan analisa saham sendiri nih Pak, Bapak itu lebih sering menggunakan analisa teknikal atau fundamental? Sebenarnya saya itu lebih ke teknikal ya. Jadi kalau misalnya saham itu breakout, saya masuk. Kalau misalnya terjadi yang namanya false breakout atau false breakdown, yaitu saya jual lagi juga. Pak, terkait technical analysis yang Bapak lakukan, apa sih tadi yang dimaksud dengan false breakout dan false breakdown? Ya, contohnya ya, kalau false breakout ya, misalnya saham Pegas ya, itu ada resistance kuat di 1320. Lalu saham Pegas pada hari itu mencoba melewati 1320, akhirnya lewat dan mencapai 1350. Tapi keesokan harinya, dia itu balik ke 1300, itu namanya false breakout. Lalu saya pasti jual lagi kalau saat itu. Pak Daniel, tadi kan tentang false breakout nih. Sekarang kalau yang false breakdown-nya seperti apa, Pak? Ya itu sama aja sih, sebenarnya dibalik aja ya. Kalau misalnya contoh nih, saham PTPP lah ya, contoh aja ya. Itu dia punya support kuat di 1660, nggak pernah jebol. Tiap kali dia nyentuh 1660, itu jebol. Tapi ternyata ada suatu saat, dia jebol ke 1640 ya. Tapi ternyata dia balik lagi ke 1680. Di saat itu saya buy. Gitu. Pernah kejeblos nggak sih Pak di false breakout sama false breakdown? Dikiranya false, tapi ternyata beneran bouncing. Pernah sih, pernah. Sering itu namanya. Oh, oke. Nah, kalau kayak gitu rubah strategi saham tradingnya nggak? Ya gitu sih. Memang kita itu kalau trader saham full time trader itu ya, harus adaptasi dengan situasi dunia, sentimen-sentimen global. Kita harus pantau semua itu. Itu biasanya rutinitas, misalnya di pagi hari, siang hari, malam hari itu ngapain aja? Oh, kalau saya sih bangun itu pukul 8.50 ya, siap-siap langsung buka PC. Dari jam market buka itu jam 9 sampai sesi 1 selesai itu saya makan, lalu saya lanjut lagi sesi 2 itu saya lihat laptop full, lalu saya istirahat, olahraga, lalu malam sekitar jam setengah 9 itu saya udah mulai lagi untuk melihat saham US. Gitu. Oh, saham di luar? Iya, betul. Sih. Kalau misalnya nih, biasanya kan bangun tidur tadi langsung buka PC. Iya. Itu pertama kali yang dilihat, itu menu berapa dan apa nih yang dilihat? Oh, ini merah atau hijau atau langsung ke sahamnya? Pertama kali bangun sih biasanya buka investing ya. Itu lihat saham luar, lalu komoditas, bagaimana, berita-berita, gitu lah. Pak, ini kan baru-baru ini di Bursa Efek ya, ada kebijakan untuk penutupan kode broker. Jadi di running trade nggak kelihatan lagi nih Pak. Menurut pendapat Bapak tuh seperti apa? Menurut saya sih suram itu ya.
Kenapa suramnya? Karena saya selama ini itu bermain itu mengikuti arus dana masuk ya, melalui foreign bahkan domestik. Jadi misalnya ada foreign masuk banyak, itu saya masuk ke saham itu. Kalau misalnya nanti foreign dan broker itu ditutup, ya kita buta-butaan. Siapa yang masuk, ya enggak? Kan tadi menurut Pak Daniel ya, terkait penutupan kode broker itu jadi ada kesulitan dalam melakukan analisa. Nah, ada solusinya nggak sih dalam menghadapi penutupan kode broker ini, strategi Pak Daniel yang akan diimplementasikan kemudian? Ya, kebetulan juga saya udah adaptasi ya. Saya kan trading di saham US dan cryptocurrency ya. Ya mau nggak mau kita sebagai trader itu mengikuti regulasi yang ada. Tadi kan mostly Bapak pakainya technical. Pak Daniel nih, ini buka-bukaan ya Pak ya. Dari pertama kali transaksi saham nih, di tahun 2010-2011 berarti ya, sampai sekarang, kira-kira gainnya itu udah berapa persen sih Pak? Ya dari 2011 sampai 2015 itu kan saya mengalami rugi ya. Jadi dari modal awal saya tahun 2016 itu, kurang lebih saya udah gain 230.000% kayaknya. 230.000% dalam 6 tahun? Iya, berarti betul. 2015 sampai 2021? Iya. Nah, saham apa tuh Pak yang paling cuan tuh? Sebenarnya yang paling cuan itu pas tahun 2020 kemarin ya, itu dari KF dan Antam. Pak Daniel tadi kan memakai trading limit sampai 4 kali cash nih Pak. Nah, dan nggak semua nasabah Mirai Asset nih mempunyai profil risiko nih seperti Pak Daniel. Menurut Pak Daniel, itu cocok nggak sih diterapkan kepada semua investor? Saya rasa nggak cocok ya, karena di sini ya, saya itu masuk 4 kali, itu saya udah analisa benar-benar. Saya lihat sentimen dari bursa global, saya lihat trennya bagaimana. Kalau misalnya trader yang asal-asalan masuk kali 4, lalu dia lihat loss nih 2% ya. Berarti 2% itu udah 8% dari portofolio mereka kan? High risk, high return. Ya, mereka itu biasanya nggak rela untuk cut loss sebesar itu. Akhirnya dibiarkan, lalu loss-nya semakin besar. 5% aja udah 20% portofolio mereka, gitu. Pak Daniel ini kan trading mostly sendirian dan sama istri ya Pak. Ada beban nggak sih Pak dalam melakukan trading ketika cut loss seperti yang Pak Daniel bilang sebelumnya? Nah ini yang perlu saya tekankan ya. Saya itu sangat kesal. Banyak orang bilang hidup saya itu nyantai, uang enak ya. Padahal kita ini full time trader, itu beban pikirannya sangat berat itu. Malam itu nggak bisa tidur, apalagi kalau kita pakai margin ya. Mau lihat komoditi, mau lihat bursa global, besok itu gimana? Aduh, deg-degan malam itu. Nggak bisa tidur lah pokoknya. Gitu. Pak Daniel mungkin bisa disampaikan nih kepada sahabat Mirai Asset nih. Rahasia Pak Daniel dalam melakukan investasi dan trading di pasar modal Indonesia. Nomor satu itu menurut saya mental ya. Mental. Jadi mental seseorang itu berbeda-beda. Di samping itu juga ya ilmu itu penting ya. Balik lagi tadi saya bilang, saya itu 12 sampai 16 jam menghabiskan waktu sehari untuk di saham. Untuk belajar, lihat bursa global dan segala macam. Jadi kuncinya adalah ilmu dan mental. Benar sekali. Pak Daniel, ini kan nggak semua trader ya memiliki mental seperti Pak Daniel nih. Bagaimana cara mengelola mental nih supaya tahan banting dan cuan selalu? Ya, balik lagi ke experience ya kalau saya bilang ya. Saya ini udah 11 tahun ya turun di bursa ini ya. Jadi pertama-tama itu juga mental saya juga nggak kuat. Jadi awal-awal itu saya pertama kali masuk, kalau misalnya masuknya besar, mengalami loss besar, aduh sakit banget rasanya hati ini ya Pak ya. Tapi lama-kelamaan ya udahlah, ini bukan rezeki saya gitu. Lalu sebagai contoh lagi ya, contoh saya kan juga trading di saham US ya. Experience itu menurut saya sangat butuh. Jadi saya ini trading di saham US itu baru 1 tahun ya. Jadi menurut saya experience-nya saya masih kurang di saham US. Pak Daniel, dari awal bertransaksi sampai saat ini, kira-kira Pak Daniel nih udah mencapai ultimate goal-nya Bapak apa belum nih Pak? Menurut saya sih belum ya. Belum. Masih jauh? Ya, saya itu selalu bermimpi sangat tinggi ya. Jadi saya itu selalu mencoba menembus limit saya. Sampai mana saya bisa. Saya itu senang kalau misalnya bisa bantu orang lain gitu. Lalu kalau misalnya ada orang lain yang bisa cuan, apalagi di bursa saham ya, itu saya sangat senang. Menurut Pak Daniel nih, definisi kayanya Pak Daniel nih seperti apa?
Kaya menurut saya itu kalau beli apapun itu merasa itu murah gitu. Lalu ya bukan itu saja juga ya. Kaya dalam hal lain juga seperti kita punya keluarga, itu bisa rukun, itu termasuk bagi saya itu kaya. Lalu kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain, itu termasuk kaya. Ada nggak sih tips dan trik kepada sahabat Mirai Asset yang ingin menjadi full-time trader seperti Pak Daniel? Menurut saya tips yang paling penting itu ya, konsisten. Karena menjaga konsistensi kita itu paling susah ya dalam hidup ini. Jadi kayak saya ini konsisten dalam belajar 12-16 jam itu saya udah lakukan selama 6-7 tahun terakhir ini. Sampai sekarang itu aja saya masih lakukan itu. Jadi tidak pernah berhenti belajar ya Pak? Betul. Terima kasih Pak Daniel atas waktu dan kerjasama baiknya. Sahabat Mirai Asset, jangan lupa untuk subscribe official YouTube channel Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Hai sahabat Mirai Asset, jangan lupa untuk komen siapa yang akan kita undang di Hidden Master berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendapatkan tips and trik cuan dari master-master berikutnya. Bye-bye!